Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, akan datang sebuah peristiwa besar di akhir zaman, yang pasti akan terjadi suatu saat nanti. Hal ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan peringatan kepada kita agar menyadari bahwa umur dunia ini tidaklah panjang. Karena itu, kita tidak boleh terus terperangkap dalam kenikmatan duniawi yang sebenarnya hanya bersifat sementara dan menipu. Dalam sebuah kisah, terdapat seorang tabi'in yang tinggal di kota Kufah, yang dulunya merupakan tanah milik Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat agung dari Kufah dan juga mendirikan madrasah di sana. Ia juga wafat di kota tersebut. Suatu hari, langit mendung dan gelap gulita menyelimuti kota. Seakan-akan kiamat akan terjadi. Seorang tabi'in datang berlari-lari ke dalam masjid dan berteriak kepada Ibnu Mas'ud, mengira bahwa hari kiamat telah tiba. Terpesona dengan keadaan yang menakutkan itu, pria itu berlari mendekati Ibnu Mas'ud. Sungguh, hari itu menjadi momen yang menakutkan ketika seorang pria berteriak kepada semua orang, menyatakan bahwa kiamat telah tiba. Badai dan langit yang gelap menyebabkan keterkejutan di antara mereka. Di tengah-tengah kepanikan itu, Ibnu Mas'ud bangkit untuk memberikan kenyamanan dan kebijaksanaan kepada masyarakat yang berkumpul di masjid mencari perlindungan. Dengan penuh perasaan, Ibnu Mas'ud memberikan pengajaran yang berharga. Ia mengungkapkan, kiamat tidak akan datang sebelum kalian melihat tanda-tanda ini. Lalu beliau menyampaikan serangkaian prediksi yang tertuang dalam hadis yang panjang dan terdapat dalam Sahih Muslim. Pertama-tama, Ibnu Mas'ud menyoroti tentang kekacauan dalam membagi warisan, yang menandakan bahwa pembantaian dan kematian akan mencapai tingkat yang menakutkan, hingga seseorang tidak akan memiliki anggota keluarga yang tersisa. Selain itu, ketidakbahagiaan akan merajai saat pembagian hasil rampasan perang. Hadis ini sangatlah penting untuk diingat, karena tanda-tanda tersebut harus terjadi sebelum kiamat benar-benar terjadi. Pernah suatu ketika, kisah tentang kehancuran keluarga dan ancaman kiamat diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud. Saat itu, ia berada di Irak dan menunjuk ke arah tanah yang disebut Syam atau Suriah. Ibnu Mas'ud memberi peringatan bahwa kelak akan muncul musuh yang akan mengumpulkan pasukan untuk melawan kaum muslimin, dan sebaliknya, kaum muslimin juga akan mengumpulkan pasukan untuk menghadapi mereka. Dalam kerumunan, seseorang bertanya kepada Ibnu Mas'ud apakah musuh tersebut adalah Rum atau Romawi. Dengan tegas, Ibnu Mas'ud membenarkan hal itu. Jika kita melihat pada zaman sekarang, istilah Romawi merujuk kepada peradaban Eropa dan kerajaan-kerajaan Kristen. Ini bukan sekadar mencoba menebak konsep Romawi yang akan mencakup negara-negara modern, tetapi lebih tentang ciri-ciri teologi atau nenek moyang secara intelektual dari kerajaan-kerajaan tersebut. Memahami perjalanan sejarah ini, istilah Rum atau Romawi secara de facto dapat diterapkan pada mayoritas peradaban dari kekuatan besar di masa kita. Fahamilah, ini adalah kisah yang benar-benar menarik. Kita perhatikan begitu banyak prediksi yang relevan dalam zaman sekarang. Ibnu Mas'ud dengan tegas menyatakan bahwa yang dimaksud Romawi adalah peradaban Eropa, dan pada masa itu, akan terjadi sebuah pertarungan yang mengerikan, pertarungan yang hebat dan mematikan. Kaum muslimin akan mengirim batalion pertempuran yang berani hingga titik darah penghabisan. Mereka tidak akan mundur, melainkan rela gugur dalam perjuangan tersebut. Mereka akan berjuang tanpa henti hingga malam tiba, tanpa ada pihak yang menang secara mutlak atas yang lainnya. Pada hari berikutnya, kaum muslimin akan mengirim batalion lain, dan mereka juga akan bertarung hingga akhir napas. Dalam kisah ini, terungkap bahwa kaum muslimin akan menghadapi pertempuran yang sengit dengan musuh, dan pada 3 hari pertama, mereka akan berjuang tanpa henti, tetapi tidak berhasil meraih kemenangan. Namun, pada hari keempat, dengan pertolongan dari Allah, akhirnya mereka akan mampu mengalahkan musuh. Selama 4 hari tersebut, pertempuran berlangsung tanpa henti di wilayah Syam. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ini adalah Armageddon, perang besar sebelum kiamat, ataukah ini hanya merupakan tahap awal dari Armageddon? Jika kita melihat dengan cermat, jelas bahwa ini bukanlah Armageddon secara langsung, melainkan bagian dari persiapan dan pendahuluan menuju peristiwa besar tersebut. Ketahuilah bahwa akan terjadi sebuah perang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, begitu menakutkan dan kejam, yang akan mendekati akhir zaman. Nabi Muhammad SAW telah meramalkan perang mahadasyat ini. Perang tersebut akan sedemikian mengerikan sehingga burung yang terbang di atasnya akan jatuh dan mati. Pikirkanlah, dalam sejarah manusia, sudah berapa banyak nyawa yang melayang akibat peperangan dan pertempuran di bumi ini. Namun, pertanyaannya, apakah perang-perang itu berdampak pada burung di langit?
Jawabannya tentu tidak. Lalu, perang seperti apa yang akan mempengaruhi burung-burung di langit? Tidaklah bersifat fisik seperti pedang atau senjata lainnya. Inti dari perang tersebut mencakup hal yang lebih dahsyat dan mengerikan. Bisakah kalian menebak apa itu? Apakah itu perang nuklir? Dengarkanlah, sesuatu yang dahsyat akan terjadi hingga burung-burung di langit jatuh dan mati. Kisah ini berlanjut, dan dari sekitar 100 keluarga, 99 diantaranya akan lenyap dan hanya satu yang selamat. Rating kematian dalam perang ini mencapai 99%, sementara kemenangan hanya 1%. Sungguh, ini adalah hal yang luar biasa dalam sejarah manusia. Siapakah yang tahu perang apa yang menyebabkan kematian 99% dari manusia? Perang ini adalah peristiwa yang mengakibatkan 99% kematian, dan hanya 1% dari manusia yang selamat. Ketika saat itu tiba, Nabi Muhammad SAW bertanya, dan Ibnu Mas'ud meneruskan cerita ini. Maka siapakah yang akan merasa bahagia atas kekayaan saat keluarga telah lenyap karena perang tersebut? Atau dengan kata lain, pada saat itulah warisan akan terbagi. Semoga Allah melindungi kita semua. Jika seseorang memberimu $1 juta, tetapi kalian kehilangan seluruh keluarga kalian karena perang itu, bagaimana mungkin kekayaan itu akan lebih berharga daripada keluarga? Keluarga memiliki nilai yang tak ternilai harganya, lebih berharga daripada semua harta dunia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dengan tegas menegaskan, bagaimana mungkin seseorang bisa merasa senang dan berbahagia ketika mereka mendapatkan segala kekayaan hasil rampasan perang, namun kehilangan 99% dari keluarganya. Tidak ada lagi keluarga, anak-anak atau siapapun yang tersisa. Bagaimana mungkin kebahagiaan bisa ditemukan dalam ganimah tersebut ketika segala-galanya telah lenyap? Bagaimana mungkin warisan akan dibagi jika tidak ada lagi anggota keluarga yang tersisa? Perang ini akan menghancurkan hampir 99% dari siapapun yang terlibat di dalamnya. Namun, ketika mereka sedang pulih dari pertempuran, mengumpulkan harta rampasan, dan memulihkan diri, mereka akan mendengar kabar yang lebih dahsyat daripada perang itu sendiri. Ada seruan bahwa Dajjal Akbar telah muncul. Dajjal telah muncul di tempat di mana mereka meninggalkan keluarganya, yaitu di wilayah Syam. Pada saat itu, dalam kelelahan, luka, dan berdarah-darah, mereka akan berlomba-lomba menuju negeri Syam untuk melindungi anggota keluarga mereka yang diserang. Situasi tersebut akan penuh dengan kecemasan dan kepanikan, karena meskipun mereka telah melalui perang yang mengerikan, nyawa keluarga mereka menjadi prioritas utama. Semua orang akan berlarian mencari perlindungan dan keamanan bagi keluarga mereka yang berada di tanah yang mereka tinggalkan, negeri Syam. Pada saat berita tentang kemunculan Dajjal Akbar menyebar, mereka segera kembali ke tanah yang ditinggalkan untuk memastikannya. Namun, mereka menemukan bahwa berita tersebut adalah bohong dan tidak benar. Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa mereka akan mengirim 10 penunggang kuda terbaik untuk memeriksa kebenaran berita tersebut. Para penunggang kuda ini memiliki keahlian yang luar biasa dan memiliki kuda-kuda yang paling tangguh di dunia. Sekarang, apakah ini menandakan bahwa kita akan kembali ke masa di mana peperangan bergantung pada kuda dan pedang? Jika itulah jenis peperangannya, maka tampaknya kita akan menghadapi kondisi seperti itu. Namun, jika kita berbicara tentang senjata nuklir dan teknologi modern, maka kita juga akan kembali ke masa tersebut, di mana listrik dan fasilitas modern mungkin tidak lagi tersedia, atau mungkin ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang kuda, ia mengacu pada kendaraan yang lebih modern. Semuanya masih belum begitu jelas dan memerlukan pemahaman lebih lanjut. Pertimbangkanlah, Allah yang Maha mengetahui akan segala hal. Namun, hadis ini sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan tentang Al-Mahdi. Akan tetapi, hadis lain menunjukkan bahwa Al-Mahdi akan hadir ketika Dajjal muncul. Dengan demikian, terdapat keterhubungan antara perang besar yang digambarkan dalam hadis ini dengan perang yang akan melibatkan Al-Mahdi. Meskipun Al-Mahdi tidak disebutkan dalam hadis ini, perang ini akan terjadi antara Rum, Romawi, dan kaum muslimin. Perang ini akan menjadi sebuah perang besar dan menggemparkan. Banyak yang berpendapat bahwa hadis ini mengacu pada Armageddon. Mungkin saja ini adalah inti dari pesan yang disampaikan. Apakah Armageddon hanya akan menjadi satu pertempuran, ataukah ia merupakan serangkaian pertempuran yang saling berhubungan? Hal ini kembali kepada kita untuk memahami secara lebih mendalam. Jika peristiwa yang dijelaskan hanya satu pertempuran, maka kemungkinan melibatkan Dajjal dan Isa bin Maryam. Namun, jika ini merupakan bagian dari rangkaian pertempuran besar yang saling terhubung,
maka hal ini tampak lebih masuk akal. Mungkin saja hadis ini merujuk pada beberapa pertempuran besar termasuk dalam konteks Armageddon. Allah lah yang maha mengetahui. Semoga ringkasan ini bermanfaat. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan segala pujian-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Semoga keselamatan dan rahmat Allah beserta berkah-Nya terlimpahkan atas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.